pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini menjadi hari yang sangat memberikan makna bagi kita, menjadi satu hari yang mengingatkan kita kembali betapa luar biasanya Tuhan yang hadir di dalam dunia menyelamatkan manusia. Memang Kristus mengalami kematian, tetapi Kristus sendiri yang mengatakan bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28. Kita membaca mulai dari ayat yang pertama. Matius pasal 28 kita membaca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita membaca bersama-sama 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." 3 kali Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan diserahkan kepada anak-anak manusia yang tidak mengenal Allah. 3 kali Yesus mengatakan Dia akan disesat, Dia akan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi 3 kali Yesus menyampaikan hal itu kepada murid-muridnya. Murid-muridnya tidak pernah mampu memahami apa yang Yesus sampaikan. Murid-muridnya tidak pernah mampu memahami apa yang Dia sampaikan kepada murid-muridnya. Maka ketika pagi dikatakan oleh Alkitab, ketika Yesus sudah dikuburkan, ketika Yesus sekarang berada di dalam kubur, tetapi di hari Minggu dikatakan bagaimana perempuan-perempuan itu datang untuk melihat Yesus di sana, merempah-rempahi mayat. Tetapi bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca barusan, inilah sebuah peristiwa yang luar biasa. Kita tidak pernah menemukan di dalam dunia ketika kematian Kristus digambarkan bagaimana Ia dikuburkan, dan ketika kebangkitannya bagaimana dikisahkan terjadilah gempa bumi. Terjadilah gempa bumi dan malaikat Tuhan turun di sana. Malaikat Tuhan turun untuk menggulingkan batu yang ada. Semua kita percaya Yesus bangkit. Yes, kita pasti percaya Yesus bangkit. Tetapi kita melihat Yesus hadir di dalam dunia. Yesus melayani di dalam dunia. Yesus menderita di dalam dunia. Dan Yesus mati di dalam dunia. Dan Yesus dikuburkan di dalam dunia. Tetapi menjadi persoalan adalah ketika mereka mau datang melihat, Alkitab mengatakan Dia tidak ada di sini. Lalu kemana? Mayatnya sudah tidak ada. Ia tidak ada di sini. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa Ia telah bangkit. Tetapi di dalam peristiwa kebangkitan Kristus, justru kita menemukan upaya yang mau dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai Yesus. Mulai digambarkan bagaimana ketika Yesus dikuburkan, maka para imam, ahli Taurat, tua-tua, mereka datang bertemu dengan seorang penguasa dan berkata, "Tuhanku, bagaimana kuburnya Yesus yang disebut Raja orang Nazaret itu harus dijaga, harus ditutup dan
Kubur dijaga sama serdadu-serdadu atas keinginan orang-orang Yahudi yang menyalibkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mereka mendengar berita kebangkitan itu, apa yang mereka lakukan? Ternyata para imam, ternyata tokoh-tokoh agama nggak berhenti. Waktu mereka mendengar bahwa Kristus sudah tidak ada di dalam kubur itu, waktu mereka mendengar bahwa batu sudah terguling dari pintunya, dan sekarang Yesus sudah tidak ada di situ, maka mereka kumpulin serdadu-serdadu. Hei, tolong sampaikan kepada penguasa yang akan bertanya kepada orang-orang bahwa mayat Yesus sudah dicuri oleh murid-murid. Jadi dari sini kita bisa belajar dari kehidupan Yesus di dalam dunia sampai kematiannya ada di dalam kubur. Dikatakan oleh firman Tuhan, enggak berhenti manusia ingin membunuh, ingin menghilangkan jejak dan segala macam sebagai bentuk tuduhan kedengkian mereka. Dan yang terjadi apa? Alkitab mencatat kalau kita baca di dalam Matius, maka cerita itu tersebar ke seluruh Yerusalem, tersebar seluruh orang Yahudi tahu, semua tahu bahwa Yesus sudah tidak ada di kubur, tapi dicuri oleh murid-murid. Dan untuk bisa mencuri dikatakan apa? Mereka harus dibayar. Mereka dibayar, serdadu-serdadu itu dibayar oleh para imam-imam untuk mengatakan sesuatu yang dusta. Maka ada istilah dusta mahkamah agama. Dusta para imam. Imam-imam besar sampai kebangkitannya tetap menyuarakan ketidakbenaran. Maka dari sini kita bisa melihat, kita tidak akan pernah menemukan kebenaran di dalam dunia. Siapapun, mau dia pastor, mau dia pendeta, mau dia orang yang ada di dalam dunia, kita tidak akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kebenaran yang sesungguhnya tidak disukai oleh manusia. Kalau manusia menyukai kebenaran yang sesungguhnya, tidak mungkin terjadi seperti yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Tetapi kita menemukan bahwa kebenaran yaitu hanya ada dalam Dia Kristus. Maka ketika dia bangkit, dikatakan apa? Perempuan-perempuan itu takut, mereka getar. Tetapi malaikat Tuhan itu mengatakan, pergi sampaikan kepada siapa? Kepada para rasul, kepada teman-temanmu bahwa ia sudah bangkit. Dan ketika mereka pergi menceritakan, kira-kira muridnya terima enggak? Murid-muridnya bilang begini, kalau kita baca di dalam Injil Lukas, murid-murid Yesus atau para rasul bilang, kamu ceritain apa sih? Cerita omong kosong apa yang kamu sampaikan? Cerita apa yang kamu sampaikan tentang Yesus sudah tidak ada lagi, mayatnya sudah tidak ada di dalam kuburan? Maka dituliskan dalam Alkitab, para rasul itu, para murid itu mengatakan bahwa cerita disampaikan perempuan-perempuan itu adalah cerita yang tidak benar. Betapa sulitnya menerima kebenaran, betapa sulitnya memahami kebenaran. Tetapi 3 kali Yesus mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga, terbukti sampai pada kebangkitannya mereka tidak percaya. Maka kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, sejauh mana kita percaya pada Kristus? Sejauh mana kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Sejauh saya membaca Alkitab, Pak, kalau hanya sejauh kita membaca Alkitab Yesus itu sudah bangkit, orang pun mendengar hal itu. Bahkan sampai hari ini mereka tahu, khususnya di Yerusalem, mereka tahu bahwa Yesus itu dicuri oleh murid-murid jenazahnya. Mereka tahu dalam cerita sudah bangkit, tetapi mereka mengatakan bahwa itu dicuri. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa ketika Yesus bangkit, mau menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ternyata Yesus bukan hanya mampu untuk mengampuni dosa manusia. Ternyata Yesus bukan hanya mampu untuk apa? Menyelamatkan manusia. Ternyata Yesus bukan hanya mampu menebus dosa manusia. Tetapi Alkitab mengatakan
Jangan karena mau menikah, jangan karena suka sama seseorang kita tinggalkan iman kita. Kenapa? Ada banyak anak muda, dia ke gereja, dia beribadah, tetapi dia bisa meninggalkan iman. Hanya apa? Karena suka sama orang, karena suka dengan orang yang berbeda dengan kita. Apakah itu kekuatan kita ketika melihat kebangkitan Kristus? Pengorbanannya dia sudah buktikan, kebangkitannya pun dia sudah buktikan. Tujuannya supaya apa? Supaya kita yang nantinya juga mati akan bangkit bersama dengan Kristus. Pertanyaannya buat kita, apa perbedaan kebangkitan Kristus dan kebangkitan manusia sebelumnya? Apa kita perbedaannya? Dalam Alkitab ingat ya, bukan hanya Yesus yang dibangkitkan. Benar ya? Kalau kita membaca di zaman Elisa pernah membangkitkan siapa? Anak dari perempuan Sunem. Nah, waktu Elisa membangkitkan anak dari perempuan Sunem, tujuannya cuma satu, mau membuktikan kepada mamanya bahwa Elisa adalah siapa? Adalah nabi yang benar, yang berasal dari Tuhan. Tujuannya cuma itu. Maka bangkit. Maka perempuan Sunem itu jadi percaya dengan Elisa. Benar, dia adalah nabi Allah. Tetapi pertanyaannya, kan bangkit, benar kan? Tetapi kebangkitan manusia itu hanya bersifat apa? Dia mati, dia bangkit. Tapi yang terjadi apa? Dia akan mengalami kematian lagi. Dia akan mati lagi. Tetapi berbeda dengan Yesus yang bangkit hidup selama-lamanya. Maka orang yang percaya kepada Kristus, ketika dia percaya kepada Yesus, maka dia akan menjalani sebuah hidup. Memang dia akan mati di dalam dunia ini, tetapi dia akan hidup bersama dengan Tuhan. Maka penjahat yang disalibkan itu berkata, ingatlah aku ketika engkau datang kembali. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Maka kebangkitan Kristus memberikan gambaran apa? Tidak pernah ada kebangkitan yang terjadi di dalam dunia yang bersifat selama-lamanya selain daripada yang bernama Yesus Kristus itu sendiri. Anak perempuan Sunem memang bangkit, tetapi dia mati lagi. Kemudian kalau di dalam perjanjian baru siapa? Anak perempuan Nain, jadi Nain bangkit, tapi nanti mati lagi. Kalau kita sekarang hidup kan? Sekarang kita hidup, besok mungkin sebentar kita mati. Apa yang terjadi? Kita mesti lama bangkit, setelah bangkit baru bersama dengan Tuhan. Tapi Kristus berbeda. Ketika dia bangkit, dia langsung naik ke sana. Jadi Yesus mati sekali untuk selama-lamanya dan hidup untuk selama-lamanya. Tetapi anak perempuan Sunem, dia mati, dia bangkit, dia mati lagi. Jadi menjadi berbeda. Maka dari sini kita bisa belajar kebangkitan Kristus memberikan gambaran apa? Dia tidak ada di sini. Lalu kemana? Lalu kemana Yesus? Maka ketika murid-muridnya dalam kebingungan mencari ke kubur, enggak. Kumpul bersama saling bertanya kebingungan. Hanya yang terjadi apa? Yesus yang harus menampakkan diri kepada mereka. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Maka di sini mau mengungkapkan, ternyata kebangkitan Kristus tidak dicari oleh manusia. Waktu Yesus bangkit, carinya ke kuburan, benar kan? Carinya ke kuburan. Tapi sayangnya Yesus sudah tidak ada di kuburan. Sehingga yang terjadi apa? Yesus harus mencari kembali murid. Dan dia datang ketika semua murid lagi berkumpul, dia menampakkan. Bahkan Alkitab mencatat, sudah menampakkan diri pun tak semua langsung percaya. Termasuk siapa? Thomas. Enggak semua langsung percaya kalau itu adalah guru. Tetapi ketika Thomas sudah melihat, kalau aku menunjukkan jariku ke bekas paku yang ada di tangannya, aku tidak percaya. Dan ketika Thomas melakukan hal itu, setelah disuruh oleh Yesus, baru dia percaya. Menjadi pertanyaan buat kita, sejauh mana kita percaya pada
Maafkan saya, kalau kita hanya percaya Yesus itu ada di gereja, kalau kita hanya percaya Yesus itu ada dibilang di mana-mana, tapi dia nggak pernah lahir dalam hidup kita. Kita nggak pernah bertumbuh dalam iman kita. Sesungguhnya Yesus itu tidak ada dalam hidup. Maka kadang saya tersenyum ketika di gereja tampak kita begitu antusias beribadah, seakan-akan mau bertemu dengan Yesus. Tapi apakah hidup kita, diri kita, hati kita mempersiapkan dengan baik untuk bertemu dengan Kristus? Bukankah Kristus bersama dengan kita setiap hari? Maka waktu kita bohong, waktu ada pikiran kita berzina, waktu ada pikiran kita yang gak ingat, kita sedang menyakiti Kristus yang bersama-sama. Maka apapun perjuangan kita, ingat ya, kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, ingat Kristus melihat anak-anak. Maka yang menjadi menarik adalah kalau Kristus bangkit mengalahkan maut. Kristus bangkit, dia telah mengalahkan segala sesuatu yang membinasakan manusia. Kalau Kristus bangkit sudah memberikan kemenangan yang sempurna. Kalau Kristus bangkit sekarang menjadi jalan untuk kita masuk ke surga. Masakan kita menyia-nyiakan waktu sisa hidup kita saat ini? Jangan pernah sia-siakan. Kalau kita melihat berita saat ini, terlalu banyak orang yang meninggalkan imannya. Tapi yang Bapak mau sampaikan, yang saya mau sampaikan buat kita semua, orang-orang yang meninggalkan imannya itu adalah orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya pada Kristus. Tapi biarlah kita di pagi hari ini, di momen Paskah ini, biar kita kembali menyemangati diri kita, biar kita kembali mempersiapkan diri kita, biar kita kembali melakukan yang paling baik di dalam hidup ini. Kalau kita belajar aja, kita berusaha untuk belajar yang baik. Kenapa untuk Tuhan yang telah menyelamatkan kita, kita nggak berani serius dan sungguh-sungguh? Mari kita berhitung untuk melakukan apa yang dikenal oleh Tuhan. Mari kita hidup apa yang kita sudah buat dan bertobat kalau itu semua. Dan mari kita berjalan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bergandengan tangan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Maka kalau kita ditegur, kalau orang menegur kita, kalau itu benar, nggak usah sakit hati, bersyukur. Kita harus menerima kalau kita ditegur, kalau kita salah. Maka dari situ memperbaiki diri hari setiap hari menjadi bukti kita sudah melihat bahwa pertolongan Tuhan, kebangkitan Tuhan yang nyata harusnya menjadi semangat juang buat kita untuk terus memperbaharui diri. Sehingga apa? Sehingga damai sejahtera ini hadir dalam hidup kita. Dan kita sebagai anak muda, biarlah semangat juang kita bukan hanya semangat juang untuk mencari uang, tapi biarlah semangat juang kita yang paling penting adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Kita memang muda, tapi ingat, hari esok tidak pernah kita tahu. Maka mulai hari ini, saat ini, mari kita berjuang untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat, wah, anak-anak mengasihi aku karena mereka melakukan perintah Tuhan. Ia tidak ada di sini, tapi dia ada di dalam hidup. Jangan pernah cari kuburan, tapi dia sudah hadir dalam hidup kita. Maka carilah Tuhan selama dia berkenan di dunia. Karena suatu hari nanti, kata Yesaya, kita mau cari, kita ingin, kita nggak bisa bertemunya, nggak bisa bertemu dengan dia lagi. Maka selagi masih ada kesempatan, cari dan hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita untuk senantiasa percaya. Yes, Kristus tidak ada di sini, tapi dia ada